Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Nah, kami lagi ada outing geografi ke Bogor. Nah, kita akan mengunjungi 2 museum teman-teman. Yang pertama Museum Mustadi, yaitu Museum Pertanian, dan Museum Munasain, Museum Alam Indonesia. Sampai jumpa di vlog kita ya. Hai, kita udah nyampe di Bogor dan ini kita mau pergi ke Museum Munasain dulu. Di sini ada manusia dan lingkungan. Manusia itu secara alami dilengkapi oleh naluri dan insting yang dimanfaatkan untuk kegiatan mencari makan demi kelangsungan hidupnya. Ada manusia, lingkungan, dan pencarian sumber-sumber makanan. Manusia dan kebudayaannya berkembang melalui berbagai pengalaman yang menghadirkan pengetahuan untuk mencari makan. Nah, di sini itu ada tata surya. Kita akan membahas tentang lebih tepatnya tentang bumi. Nah, bumi itu bagian tata surya kecil yang luasnya itu sekitar 500 juta kilometer persegi dengan keliling 40.000 kilometer. Struktur bumi itu ada kerak bumi yang tersusun atas batuan kristal. Di bagian dalam terdapat magma, dan batuan cairan dapat keluar melalui celah dan sasaran saat gunung meletus. Berubah dengan di kerak bumi dapat menimbulkan gempa, bencana seperti gempa, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Sekarang ada awal peradaban manusia jutaan tahun yang lalu. Jadi manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah meninggalkan rumah ekologisnya. Mereka membutuhkan udara untuk bernapas, air untuk minum, dan makanan yang cocok. Lalu ada gua atau cave dan ceruk atau rock shelter, hunian awal sejarah peradaban manusia. Kehidupan telah ada di bumi selama miliaran tahun. Terbentuknya oksigen di atas atmosfer mampu melipat gandakan bentuk kehidupan dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Nah, aku bakal lanjut ke bentuk dunia 250 juta tahun yang lalu. Di sini kita bisa ngeliat ya. Terus ini juga ada bentuknya 150 juta tahun lalu, 50 juta tahun lalu sama yang sekarang. Yang itu terpecahnya benua Pangea menjadi Laurasia dan Gondwana mengawali terbentuknya benua, pulau, dan kepulauan yang saat ini kita jumpai. Kehidupan rahasia abadi ini ditopang oleh jaringan halus yang berholocystatium yang berfungsi sebagai akar penghisap sari makanan hasil fotosintesis tumbuhan di inangnya. Dan di inangnya spesies dari jenis Tetrastigma spp yang tergolong sumber anggur-angguran atau Phytaceae. Dan bunga ini relatifnya ukurannya itu atau besarnya sekitar 9 sampai 110 cm. Panjang sekitar 3 hingga memiliki umur yang cukup panjang sekitar 3 hingga tahun, dan persebarannya itu biasanya ada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Hai, Vega di sini. Gara-gara ada sedikit problem ya sama mic-nya, kita nggak sempat videoin waktu kita mau jalan ke museum kedua. Jadi kita bakal langsung nunjukin waktu kita pas sampai aja. Oke, stay tune. Bye. Nah, kita udah nyampe di Museum Tanah Pertanian atau yang kita sebut Mustani. Nah, mungkin di sini kita nggak bakal ngejelasin banyak kayak tadi yang di Munasain itu, soalnya kita udah bakal ada guide di sana ya teman-teman.
bisa ngelihat ini sejarah-sejarah gedung Mustani ya teman-teman. Nanti itu ada sejarah gedung A, sejarah gedung B, sama gedung B saat ini. Terus juga ada gedung C sekarang, sama perkembangan gedung C. Ini ditulis-tulisin tahun-tahunnya kayak 1948, 1973 sampai 2013, 1991 sampai 2001, 2005 dan seterusnya. Oke guys, kita lanjut ke gedung selanjutnya yaitu gedung C dan gedung D. Nah, teman-teman, di sini juga ada banyak kain-kain batik ya di sini ya, bisa dilihat. Indah banget. Kita duduk dulu, kita duduk dulu. Ini. Jadi di sini kita bisa melihat dan mendengarkan pidato tentang Soekarno yang mempidatokan tentang ekspor beras pertama melalui diplomasi beras. Oke. Jadi di sini ada buku pertanian yang termasuk di dunia dan penulisnya ini bernama Rupius. Beliau ini adalah seorang yang buta. Jadi selama beliau menulis buku ini dibantu oleh pembantunya dan istrinya. Di sini ada sapi jenis Gatot Kaca, asalnya itu dari Belgia. Namanya itu Belgian Blue Gatot Kaca. Nah, setelah itu di sini juga ada berbagai jenis sapi asal Indonesia. Pertama ada sapi Bali betina, sapi Bali jantan, dan sapi Madura. Ini perbedaannya, sapi Bali betina itu badannya rada kecil, terus ya sapi Bali betina itu rada kecil dan bokongnya itu warnanya putih sama. Terus perbedaan sama sapi Madura, dia memiliki punuk di sini, sama bokongnya itu warnanya sama kayak tubuhnya. Oke, di sini jadi ada alat-alat untuk bertani. Di sini ada sepatu, di sini ada alat buat garuk rumput, yang ini alat buat garuk tanah. Ini ada sekop untuk nyekop tanah, ini ada cangkul, dan ini ada sabit. Oke, segini aja kami dari kelompok 5. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dari awal sampai akhir di Museum Mustani. Sampai jumpa di berikutnya.